Itu kalau sore kan bisa dilihat ya, orang lagi nyantai gitu ya, Iya, benar. duduk di rumput dan itu luar biasa itu sebenarnya ya. Susah mencari suasana seperti itu ya. Bisa sambil piknik ya, Ini Prof. sambil piknik, kadang ada buat nasi, buat rantang, makan bersama, gelar tikar gitu ya. Udah, Benar-benar. itu bagi masyarakat, itu memang untuk masyarakat gitu. Silakan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unilak, kembali lagi kita di Unilak Podcast. Kali ini masih bersama dengan saya, Ana Fimuja. Kita akan berbincang-bincang tentang tagline yang selalu digaungkan oleh Unilak, yaitu Green, Multicultural, and Friendly Campus. Sudah ada di depan saya seseorang yang memiliki andil besar di balik tagline tersebut. Selamat datang Profesor Dr. Junaidi SS MHum PhD. Halo Bapak. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unilak Bapak. Pak, mungkin boleh menyapa terlebih dahulu nih Pak, sobat-sobat Unilak. Ya, halo dosen, mahasiswa, dan semua teman-teman masyarakat umum. Pagi ini saya akan podcast dengan Nafi, akan menjelaskan tentang tagline baru Universitas Lancang Kuning. Baik, terima kasih Prof. Nah, Profesor Junaidi ini adalah seorang rektor dari Universitas Lancang Kuning. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke tagline nih Prof, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa sih yang menjadi background dibuatnya tagline Green, Multicultural, and Friendly Campus ini Prof? Ya, jadi beberapa bulan yang lalu kami menyusun tagline baru di Universitas Lancang Kuning. Nah, kenapa dibuat tagline baru? Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada hari ini. Artinya siswa-siswa atau mahasiswa yang mendaftar ke kami pada hari ini juga beragam gitu ya. Sehingga Universitas Lancang Kuning secara institusi perlu menyesuaikan itu. Ya. Baik. Dan itu sesuatu yang wajar dan patut dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Baik, Prof. Sebelumnya kan kita punya tagline juga, kampusnya orang sukses. Ini lebih ke menggantikan atau menambahkan nih, Prof? Oh, ini hanya menambahkan ya. Menambahkan. Tagline kampus orang sukses tentu tetap ya. Karena kita berharap alumni-alumni Universitas Lancang Kuning nanti juga bisa sukses di dunia kerja mereka gitu. Baik, salah satunya itu green. Kita masuk ke green campus atau kampus hijau nih, Prof. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut nih, green yang dimaksud itu seperti apa? Ya, jadi di dalam tagline yang baru ini ada 3 kata kunci ya. Iya. Satu green, kedua multicultural, yang ketiga adalah friendly gitu. Baik, saya akan coba sampaikan yang pertama dulu, green gitu. Nah, mengapa kita mengangkat green? Karena memang hari ini kami Universitas Lancang Kuning berupaya untuk terus ya mempertahankan green ini. Green itu artinya apa? Arti secara harfiahnya adalah hijau. Tapi hijau di sini adalah kita concern, kita menyelamatkan lingkungan. Gitu. Terus apa buktinya? Nah, kan harus ada bukti kan, Nafi ya. Nah, hari ini di Universitas Lancang Kuning kita memiliki 10 hektar hutan di kawasan kampus kita. Dan itu kita pertahankan. Jadi apapun program pembangunannya nanti, yang 10 hektar ini nggak boleh diganggu, nggak boleh dijadikan gedung, nggak boleh dibuat bangunan di situ. Itu adalah memang hutan gitu. Dan mungkin teman-teman tahu bahwa itu yang disebut dengan arboretum ya. Iya, dan arboretum kita ini kan dapat rekor muri ya, karena keragaman hayati, flora dan fauna yang ada di situ. Nah, hutan yang 10 hektar ini juga ini kan menjadi sumber air gitu. Iya, benar. Sumber air bagi Unilak sendiri dan bagi masyarakat sekitarnya gitu. Dan tentu itu komitmen kami ya untuk menjaga itu gitu. Kedua, kita juga memiliki apa yang disebut dengan ekoriparian. Ekoriparian. Tapi masyarakat biasanya lebih kenal dengan coffee shop Lakoff katanya. Coffee shop lebih terkenal ya, karena ekoriparian itu di atasnya ada Lakoff gitu ya, coffee shop gitu. Boleh teman-teman ngopi di situ gitu. Nah, itu yang kedua ya, Lakoff. Ekoriparian ya. Ekoriparian itu juga kan fungsinya juga sebagai sumber air. Gitu. Benar-benar. Nah, itu yang membuktikan bahwa kami
mengangkat isu green itu gitu. Dan kalau Anda lihat gitu, pagi jam 6 itu kan banyak orang sekarang jogging ya. Jogging. Nah, orang ingin menikmati udara segar yang ada di Sancangkuning. Nanti sore jam 4 ada lagi gitu. Biasanya seperti itu ya kegiatan-kegiatan. Nah, karena adanya hutan, adanya pepohonan di Sancangkuning, udara yang dihasilkan kan segar gitu ya. Kemudian masyarakat bisa menikmati itu sambil olahraga. Gitu. Sambil bersantai ya. Iya. Dan ya silakan saja kalau Anda masuk, Anda akan bisa merasakan suasana atau udara yang segar di Universitas Sancang ini. Nah, itu komitmen kami tentang green itu. Ditambah lagi kami sendiri kan juga punya fakultas kehutanan ya. Fakultas kehutanan dengan prodi kehutanan yang juga sering mengangkat tema-tema tentang hijau itu gitu. Itu Nafi yang kami maksud dengan green itu. Kemudian jadi apa gerakannya? Nah, gerakan kami juga kami mengurangi sampah plastik kan. Jadi sampah plastik. Mohon maaf kalau tamu-tamu datang ke Sancangkuning, kami nggak menyodorkan lagi air-air kemasan dalam botol. Nah, itu juga bentuk komitmen kami untuk mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik gitu ya. Sehingga orang ya diharapkan mandiri membawa minuman sendiri ya, terutama yang di internal gitu. Dan kami juga memiliki bank sampah. Nah, bank sampah ini juga salah satu upaya sebenarnya bagaimana kami berupaya keras untuk mengelola sampah di lingkungan Universitas Sancangkuning. Baik, terima kasih Prof. Mungkin kalau sobat-sobat Unilak ke Unilak ketika langsung masuk ke kampus pasti langsung kelihatan hijau-hijau dan asri. Nah, terkait tentang ekoriparian, mungkin teman-teman sobat Unilak lebih mengenal dengan Lack of Coffee atau Danau Unilak. Teman-teman bisa bersantai sore-sore atau pagi-pagi di Unilak. Ya, itu kalau sore kan bisa dilihat ya, orang lagi nyantai gitu ya, benar. duduk di rumput, dan itu luar biasa itu sebenarnya ya. Susah mencari suasana seperti itu ya. Bisa sambil piknik ya, Prof. Sambil piknik, kadang ada buat nasi, buat rantang, makan bersama, gelar tikar gitu ya. Udah, itu bagi masyarakat, itu memang untuk masyarakat gitu. Silakan dinikmati. Dan tentu saja di Unilak nggak ada parkir ya. Oh, nggak ada, itu free itu. Nah, terkait mungkin teman-teman juga ketika berkunjung ke Unilak, ikut kegiatan di Unilak, kita udah tidak menyediakan lagi namanya kemasan air dalam kemasan. Jadi lebih dianjurkan ke sobat-sobat Unilak untuk membawa tumbler sendiri, nanti ada disediakan air minum, begitu ya Prof? Ya. Nah, selanjutnya nih Prof, terkait dengan multikultural atau multicultural, ini apa maksudnya dari keberagaman ini Prof? Ya, jadi dalam bahasa Inggris kita disebutnya multicultural atau multiculturalism gitu ya. Dan bahasa Indonesia multikultural, kalau kita mau apakan lagi adalah keberagaman. Keberagaman. Gitu. Jadi faktanya Nafi, di Unilak hari ini itu ada beragam suku bangsa dan agama yang kuliah pada hari ini gitu ya. Memang tagline Unilak, bukan tagline ya, visi Unilak itu berbasiskan budaya Melayu ya. Itu menjadi basis saja. Namun pada hari ini itu orang dari berbagai suku bangsa bisa kuliah di sini, dan kami menghormati keberagaman itu. Dan sudah selayaknya sebagai kampus yang terbuka, ya kita menerima orang dari suku bangsa apapun sukunya ya Prof ya. Kami tidak membedakan, sehingga kami berharap betul ya bahwa setiap orang ya tidak melakukan diskriminasi ya terhadap suku bangsa dan agama. Artinya mari kita belajar, kita berinteraksi, kita bergaul di Universitas Sancangkuning dengan saling menghargai, menghormati perbedaan-perbedaan itu. Dan menurut saya perbedaan itu adalah fitrah ya. Tuhan memang menciptakan kita berbeda, dan ya kita nikmati perbedaan itu. Justru dengan saling berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, saling berkomunikasi, itu akan memberikan nuansa-nuansa baru bagi kita sebenarnya, karena kita bisa saling belajar gitu. Jangan khawatir lah ya Anda di sini. Bahkan ini salah satu aspek ya ketika kita bicara tentang multicultural adalah juga tidak membedakan saudara kita yang difabel atau yang disabilitas ya, atau yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, kami memberikan tempat gitu ya kepada teman-teman yang berkebutuhan khusus
atau yang disabilitas. Unila resmi menerima mahasiswa disabilitas. Saat ini ada 54 orang. 54 orang ya, Prof. Mahasiswa disabilitas, mereka kuliah di Universitas Sancang Kuning dan mereka kuliahnya bukan kelasnya khusus begitu. Tetapi mereka bergabung dengan mahasiswa reguler biasa. Tidak dibedakan ya, Tidak Prof, dibedakan. Itu yang disebut dengan pola inklusif gitu. Mereka justru bisa bergaul, bisa interaksi dengan semua mahasiswa. Dari sisi teman-teman difabel itu akan menunjukkan keberanian mereka, kepercayaan diri, kepercayaan diri mereka juga akan semakin meningkat. Dan kita perlu memberikan ruang bagi mereka karena juga mereka punya hak gitu ya untuk memperoleh pendidikan tinggi di kampus, terutama di Sancang Kuning. Dan bagi mahasiswa reguler yang biasa itu bisa saling belajar begitu. Bahwa ada saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita dan kita bisa saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Justru menurut saya itu menjadi sesuatu yang indah ya. Kita bisa saling berkomunikasi. Mungkin ada perbedaan-perbedaan tapi kita tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan itu. Dan kalau ada teman-teman, saudara yang ingin masuk ke Universitas Sancang Kuning, memiliki keterbatasan, kebutuhan khusus, ya silakan. Ya silakan saja. Nah, dan yang menggembirakan Nafi, mahasiswa disabilitas Sancang Kuning itu sekarang magang di bank loh. Magang di bank, Pak. Iya, magang di bank. Sudah bisa magang sekarang. Sudah bisa magang, dan ini perjuangan kami ya, memberikan kesempatan bagi anak-anak ini. Yang penting magang dulu. Wah, mudah-mudahan ke depan mereka juga bisa bekerja di bank atau di perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, itu yang kami maksud multicultural ya. Artinya perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama dan kemampuan-kemampuan, kebutuhan misalnya yang disabilitas tadi ya kami berlakukan sama di sini gitu. Baik, cukup menarik ya, Prof, apalagi tentang mahasiswa disabilitas tadi. Mungkin boleh dijelaskan lagi nih, Prof, tentang mahasiswa disabilitas. Mereka ini yang diterima di Unilak disabilitas yang seperti apa nih, Prof? Ya. Intinya semua disabilitas bisa kita terima. Namun kita akan tes dulu gitu ya. Kenapa kita tes? Karena tentu tidak semuanya bisa kami terima. Ada keterbatasan kami juga ya, menerima ya. Kami akan lakukan tes oleh psikolog kami apakah bisa atau memiliki kemampuan untuk bisa kuliah di Universitas Sancang Kuning gitu. Harus dilakukan tes ya, karena terus terang tidak mungkin semuanya ya, karena ada keterbatasan kami ya dalam mendidik mahasiswa disabilitas. Nah, misalnya ada teman-teman yang bisu, ya, ada yang tidak bisa mendengar gitu. Mereka kuliahnya di bisnis digital malah gitu. Nah ini kan luar biasa ya. Mereka memilih program studi sendiri ya. Ada yang netra tapi ngambil jurusan bahasa Inggris gitu ya. Nah, kenapa ngambil jurusan bahasa Inggris? Karena memang minatnya ke situ gitu ya. Karena dia punya mimpi, dia pandai bernyanyi, dia ingin pandai berbahasa Inggris juga biar bisa ke luar negeri katanya. Itu kan cita-cita anak-anak kita yang harus kita fasilitasi gitu. Baik, Prof, berarti luar biasa juga ya, Prof. Ya, minum dulu, tapi tidak ada minum ya. Belum ada minum, Prof. Baik, Prof. Nah, berarti mahasiswa-mahasiswa kita tuh juga banyak yang berprestasi ya, Prof. Meskipun dia disabilitas, tetapi tidak menjadi penghambat untuk dia berkembang di Universitas Sancang Kuning ya, Prof. Iya, mereka ada prestasi, ada yang nyanyi, ada yang atlet juga kan. Nah, intinya berikan mereka ruang, berikan mereka fasilitas. Itu saja menurut saya yang harus kita berikan kepada mereka. Baik, terkait dengan fasilitas nih, Prof. Kira-kira kan banyak mahasiswa disabilitas di luar sana itu selalu mengeluhkan tentang fasilitas. Fasilitas seperti apa sih yang kita berikan untuk mahasiswa kita yang disabilitas ini, Prof? Ya, pertama ada fasilitas-fasilitas misalnya kursi roda gitu ya untuk jalur. Kita sudah membuat itu ya. Kemudian ada toilet yang secara khusus untuk bisa digunakan oleh kawan-kawan kita yang disabilitas gitu. Pelan-pelan kami menyediakan itu. Ya, pelan-pelan kami menyediakan itu. Kalau terkait pembelajaran, kita sekarang diuntungkan dengan adanya teknologi gitu ya. Jadi misalnya anak-anak yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, ya mereka kan bisa menggunakan handphone mereka ya. Mereka tulis di situ,
atau ada aplikasi yang bisa merubah voice to text gitu ya. Kita bicara, kemudian bicara kita keluarlah bentuk teks. Translate-nya gitu ya, Prof. Translate-nya langsung. Nah, menurut saya itu bisa dilakukan. Bahkan kalau kita Zoom pun hari ini kan ada fasilitas itu ya. Artinya suara bisa dikonversikan menjadi teks gitu. Jadi enggak anak-anak yang tidak bisa mendengar, ya tidak bisa bicara, mereka bisa paham, bisa memahami komunikasi-komunikasi yang disampaikan. Begitu. Baik, terus kemarin saya dengar kabarnya mahasiswa disabilitas kita ini diberi dukungan finansial secara beasiswa. Ini benar nggak sih, Oh Prof? benar, jadi itu komitmen bahwa semua mahasiswa disabilitas dicarikan beasiswanya. Dicarikan. Ya, dicarikan beasiswanya bisa dari pemerintah daerah, bisa juga dari pemerintah pusat kan. Kalaupun tidak dapat, Unilak yang akan menggratiskan SPP-nya. Itu adalah komitmen. Ya, karena kami berharap fasilitas ini bisa digunakan oleh teman-teman yang punya kemampuan khusus gitu. Baik, terima kasih Prof. Mungkin balik lagi ke masalah suku nih, Prof. Tadi dikatakan di sini cukup banyak suku-suku yang berbeda-beda masuk ke Unilak, bukan hanya dari suku Melayu. Kalau boleh tahu kita dari mana saja nih, Prof, suku-sukunya? Iya, oke. Pekanbaru kota terbuka gitu ya, dengan banyak suku bangsa. Nah, itu juga banyak yang kuliah di Stasiun Kuning. Misalnya dari saudara kita Tapanuli, Minang, Jawa gitu ya. Kemudian hampir semua suku di Indonesia itu sebenarnya ada di sini. Ada. Ya, cuman mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi yang mayoritas biasanya kan Tapanuli, kemudian Minang, Jawa, ya, Sunda, nah, itu banyak di sini gitu. Baik, Prof, kabarnya kita juga membuka program internasional ya, Prof. Mungkin boleh dijelaskan sedikit ya, Prof. Ya, sebelumnya kita juga ada mahasiswa asing ya, biasanya dari Thailand gitu. Nah, tahun ini akan banyak lagi mahasiswa asing. Ini sedang dalam proses pendaftaran ya. Di laporan yang saya terima itu ada 50-an ya, 50-an. Yang mendaftar ke Universitas Sancang Kuning, mahasiswa asing ya. Mereka akan mengambil S1 maupun S2 di Universitas Sancang Kuning. Nah, itu juga memberikan kesempatan bagi negara-negara yang ada di Afrika, Asia maupun Eropa untuk kuliah di Universitas Sancang Kuning begitu. Semakin menambah keberagaman kita ya, Prof. Oh ya, tentu, karena kita juga ingin mahasiswa kita di sini bisa merasakan suasana atau atmosfer keberagaman, bahkan atmosfer internasional gitu ya, ketika mereka bisa berinteraksi dengan orang-orang asing gitu. Baik, terima kasih Prof. Kita masuk ke tagline kita yang ketiga nih, Prof. Friendly Campus. Ini kampus yang bersahabat ini seperti apa nih, Prof? Ya, nah kenapa muncul tagline Friendly Campus gitu ya? Karena kami menyadari bahwa layanan itu menjadi sangat penting. Nah, kami mencoba bagaimana melayani konsumen kami itu seperti melayani teman gitu lah. Dan ini menyesuaikan dengan pola layanan anak-anak generasi sekarang gitu. Gen Z ya, Prof. Gen Z ini kan pinginnya dilayaninya seperti teman gitu. Iya, benar-benar. Nggak mau secara formal gitu. Generasi Gen Z itu nggak suka formalitas ya. Mereka ya seperti teman aja gitu. To the point gitu ya. Iya, to the point. Kemudian ya bagaimana kita berteman gitu ya. Kadang mereka curhat. Nah, itu harus dilayani juga gitu ya. Karena kita seperti teman. Nah, itu yang kami coba hadirkan di Sancang Kuning pada hari ini, sehingga sekarang kan layanan kami ini juga stafnya juga yang muda-muda ya, yang bisa memahami dunia generasi Z hari ini begitu. Nah, itu yang kami maksud dengan friendly gitu ya, seperti sahabat lah. Bagaimana kalau kita punya teman gitu ya, care, peduli ya, dan memberikan sentuhan-sentuhan yang bisa menenangkan kita gitu, bisa kita ngomong, bisa kita curhat gitu. Nah, budaya itu yang coba kami bangun dengan tagline friendly campus itu gitu. Friendly campus ini berarti termasuk selain dari sisi pelayanannya, apakah ini juga masuk ke dosennya, Prof? Mungkin banyak mahasiswa di luar sana sering mengeluh kalau susah selesai skripsi karena dosen. Seperti apa nih, Prof? Ya, itu betul, itu poinnya, salah satunya ya. Bahwa kita mendorong dosen juga
menyesuaikan pola komunikasi, pola-pola pembelajaran dengan anak-anak masa kini, ya, sehingga lebih ramah, kemudian lebih fleksibel, ya. Pola-pola pembelajaran yang kaku di dalam kelas, nah itu harus dirubah ya menjadi sesuatu yang lebih mengasihkan, ya, atau prinsipnya belajar bersama, gitu ya. Bareng. Artinya dosen juga belajar dari mahasiswa sebenarnya, karena ilmu anak-anak sekarang juga menurut saya juga luar biasa ya. Luar biasa. Karena anak-anak muda sekarang lebih mudah mencari sumber informasi, sehingga dari mana-mana. Ya, informasi dari mana-mana, dan mereka juga banyak tahu, gitu. Sehingga interaksi dengan dosen akan lebih mudah. Gitu. Baik, berarti kalau dari Friendly Campus itu lebih ke pelayanan dan juga dosen ya, Prof? Ya, pelayanan termasuk pembelajarannya, pelayanan administrasi, kemudian dengan dosen, kemudian juga layanan yang menggunakan IT misalnya kan. Nah sekarang kan mudah ya, untuk jadi mahasiswa baru kan nggak perlu datang kan? Iya. Selesai online. Ya online. Nah itu juga memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan. Ujian masuk juga online kan? Ujian masuk online. Kalau dulu kan ujiannya harus ke kampus. Harus ke kampus, pakai baju hitam putih, dikumpulkan ada 1.000 orang begitu. Nah sekarang layanannya sudah berubah. Kenapa? Karena anak-anak sekarang nggak suka lagi ujian masuk kok pakai hitam putih, katanya itu merepotkan, nggak enak. Udah kami ujiannya di rumah aja, pakai komputer, pakai handphone sendiri bisa kan? Benar-benar ujian from home ya. Nah itu ya ujian from home, artinya itu bentuk friendly ya kepada konsumen kami gitu. Baik Prof, kan 3 tagline kita ini Green, Multicultural and Friendly Campus ini baru nih Prof. Seperti apa sih tantangan yang menurut Profesor akan terjadi di masa depan terkait 3 tagline kita ini Prof? Ya, tantangannya adalah bagaimana kita membiasakan ini sebenarnya ya. Bagaimana kita membiasakan ini, dan kami terus melakukan sosialisasi secara internal, karyawan, dosen, ya, agar menjadikan green, multicultural and friendly itu ya salah satu nilai yang harus kita jalankan gitu. Memang agak susah, pasti ya, tapi bukan tidak bisa, karena itu kan trait budaya ya. Iya benar. Budaya membuang sampah aja itu kan repot kan. Repot itu perlu waktu gitu ya. Ya seperti kasus-kasus sampah lah, kita bukan tidak ada tong sampahnya, tetapi kebiasaan kita memilih sampah ya. Nah itu yang harus kami lakukan terus, sosialisasi kepada dosen dan karyawan secara internal. Dan juga dengan mahasiswa kan, mendidik mahasiswa untuk bawa tumbler gitu ya, mendidik mahasiswa untuk tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Benar-benar. Nah itu kan perlu proses ya, dan perlu terus menerus kita lakukan gitu. Oke, berarti kesulitan itu menjadi tantangan ya Prof, bukan kesulitan lagi. Ya. Baik Prof. Kira apa yang output yang kita harapkan dari 3 tagline itu? Ya, dengan adanya 3 tagline itu, kita berharap lingkungan hijau tetap terjaga di Universitas Sancang Kuning, dan sebenarnya ada edukasi sebenarnya. Edukasi. Ya, bahwa kita semakin sadar dalam pengelolaan sampah, misalnya dalam membuang sampah, dan kita sadar bahwa alam, lingkungan, dan bumi ini adalah tanggung jawab kita untuk merawatnya. Kalau kita tidak rawat air misalnya, nah itu nanti akan menimbulkan bencana gitu. Makanya itu yang kami harapkan, sehingga ketika mereka lulus, mereka bekerja nanti, mereka ada di masyarakat, mereka bisa membawa kebiasaan-kebiasaan baik yang ramah lingkungan itu di dalam masyarakat maupun dunia kerja. Nah itu yang terkait green ya. Kemudian yang multicultural, tentu kita berharap kita punya visi, kita punya perspektif bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang indah gitu ya. Keberagaman itu adalah sesuatu yang indah, dan kita bisa hidup, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda. Terakhir, tentu yang friendly, ya kami ingin menghadirkan layanan yang ramah, yang menyenangkan orang gitu, dan sesuai
dengan kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat hari ini. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Prof ke mahasiswa dan masyarakat pemirsa Unilak Podcast kita, Prof. Ya, terakhir saya ingin menyampaikan teman-teman mahasiswa, dosen, karyawan, mari kita dukung 3 tagline kami ini, green, multicultural, and friendly. Bagi masyarakat umum, silakan kalau Anda ingin bergabung ke Universitas Sancang Kuning, ya silakan mendaftar dan silakan menikmati kuliah studi Universitas Sancang Kuning, dan saya yakin Universitas Sancang Kuning bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk mencapai cita-cita Anda. Baik, terima kasih Prof. Junaidi. Mungkin luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini. Ini menunjukkan bahwa dunia kampus itu tidak hanya sekedar fasilitas dan kurikulum, tetapi juga tentang kemanusiaan, lingkungan, dan juga keberagaman. Unilak menunjukkan bahwa dengan visi yang kuat dan langkah nyata, sebuah kampus bisa menjadi pilar yang penting dalam menciptakan peradaban akademik yang lebih bermakna. Terima kasih banyak Profesor Junaidi untuk wawasan dan inspirasinya hari ini. Dan tentu saja untuk Sobat Unilak, pendengar setia dari awal sampai akhir perbincangan kita, jangan lupa untuk cek website kita di unilak.ac.id, kemudian juga di Instagram kita @infounilak.official, kita juga ada TikTok @infounilak, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Universitas Sancang Kuning. Demikian podcast kita kali ini, sampai jumpa di podcast kita yang selanjutnya. Ayo kuliah di Unilak, Green, Multicultural, and Friendly Campus. Bye-bye.